Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran program aplikasi komputer matematika. Meskipun secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat belajar teman-teman ya. Langsung saja, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai penggunaan software WinFloat pada materi transformasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Egi Sugiarto, yang kedua ada saya sendiri Pika Wahdatul Fuadah, dan yang ketiga ada Ridika Hasna Gumelar. Dengan dosen pengampu program aplikasi komputer matematika, yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD. Nah, langsung saja kita ke materi mengenai aplikasi WinFloat ini. Apa sih aplikasi WinFloat ini? Nah, aplikasi WinFloat adalah suatu program yang dapat digunakan untuk menggambar grafik dan mengeksplorasi sifat-sifat grafik fungsi. Software WinFloat ini merupakan suatu perangkat lunak komputer dan merupakan program dari media pembelajaran berbasis komputer. Program ini dijalankan di bawah under Windows. Program ini dapat digunakan untuk menggambar atau membuat grafik dari suatu persamaan. Software yang bersifat freeware dengan ukuran file lumayan kecil ini ternyata sangat membantu untuk membuat grafik suatu fungsi, baik fungsi linear maupun fungsi polinomial. Program ini merupakan program offline dan program ini sangat cocok untuk siswa dalam memudahkan memahami grafik dan lainnya. WinFloat ini dapat melukis berbagai grafik fungsi matematika yang cukup lengkap. Seperti pada fungsi kuadrat, trigonometri, persamaan lingkaran, fungsi inverse, limit fungsi, diferensial, integral, program linear, transformasi, fungsi eksponen, dan logaritma. Nah, WinFloat itu sendiri adalah suatu program yang diciptakan dan sengaja diproduksi oleh Richard Paris. Program ini sangat mudah untuk diinstal atau dikopi dan tidak menghabiskan banyak tempat karena file ini merupakan program yang hanya berukuran kecil, sekitar 1,359 KB. Nah, semua keterangan tentang cara-cara pengoperasian program WinFloat dapat kita lihat pada menu Help, yang dimana diberikan informasi yang lengkap tentang cara kerja masing-masing menu yang ada pada program ini. Nah, untuk tanggal pembuatan aplikasi ini yaitu pada tanggal 13 September tahun 2012. Nah, sistem operasi yang bisa digunakan adalah Windows, Linux, Mac OS X, dan sebagainya. Untuk file size-nya berukuran sangat kecil, yaitu 1,359 KB, dan lisensinya free. Artinya, program ini telah memberikan izin dari pemilik untuk menggunakan aplikasi ini. Program aplikasi WinFloat ini bisa digunakan untuk menggambar grafik fungsi yang sangat lengkap dengan sumbu-sumbu koordinatnya, sehingga akan memudahkan untuk menggambar grafik fungsi dan mengeksplorasi sifat-sifat grafik fungsi tersebut. Untuk fasilitas-fasilitas dari program WinFloat, yaitu diantaranya yang pertama dapat melukis berbagai grafik fungsi matematika seperti grafik fungsi kuadrat, trigonometri, dan logaritma. Yang kedua dapat menampilkan beberapa grafik dalam satu sumbu. Nah, jadi bisa ditampilkan semuanya dan juga bisa ditampilkan sebagian. Yang ketiga dapat menampilkan grafik yang menarik dengan memberi warna, membuat animasi, memberi label, mengatur skala diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat dapat juga memberi tanda titik. Bisa titik optimum atau titik potong grafik. Yang kelima
dapat menggambar dengan berhasil dari suatu operasi fungsi, transformasi suatu grafik, luasan hasil perputaran grafik, dan yang terakhir dapat mengarsir daerah dengan batas-batas kurva tertentu. Untuk kegunaan fitur WinFloat, WinFloat ini dapat menghasilkan baik 2 dimensi dan 3 dimensi. WinFloat juga memiliki berbagai pilihan ekspor, termasuk EVS, SVG, VTEX, Metafile, dan penyajian sederhana ke clipboard window. Tidak seperti kebanyakan perangkat lunak plotting gratis lainnya, WinFloat ini dapat memplot fungsi implisit, bidang kemiringan, dan kurva intrinsik, dan melakukan beberapa operasi kalkulus standar pada fungsi, seperti menghasilkan grafik penampang, padatan, dan padatan revolusi, menelusuri lintasan pada bidang lereng, diberikan titik awal, dan menghitung integral garis dan permukaan. Sama halnya dengan aplikasi lainnya, aplikasi WinFloat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, aplikasi WinFloat ini dapat menggambar grafik secara akurat dan cepat. Yang kedua, gambar yang dihasilkan apabila kita memberi warna atau kita memberi animasi, maka gambar yang dihasilkan akan menjadi sangat hidup dan mengesankan. Nah, untuk kelemahan dari aplikasi WinFloat ini diperlukan pematangan konsep awal tentang grafik. Nah, untuk cara menginstalnya, yang pertama kita buka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menginstal menggunakan Chrome. Langsung saja. WinFloat ini dapat diunduh secara gratis melalui link resmi WinFloat. Langsung saja kita klik link resminya, yaitu https://www.malafida.com/n/shop/winfloat/#grep. Langsung kita download. Langsung kita klik pre-download. Nah, ini artinya aplikasi sudah terdownload. File unduhan akan tersimpan dengan nama wv32jet_winfloat. Lalu kita lihat ya di unduhan. Langsung saja kita double klik, maka akan muncul kotak seperti ini. Lalu kita klik unzip. Oke. Dan dengan begitu, file akan otomatis tersimpan di folder C. Langsung saja kita lihat, yaitu Peanut. Nah, aplikasi sudah terinstal dan siap dijalankan. Langsung saja kita double klik. Nah, setelah kita menginstal software WinFloat, lalu kita buka softwarenya, dan ini adalah tampilan dari software WinFloat ya, tampilan utamanya. Di sini ada menu Window dan Help. Nah, karena kita akan menjelaskan mengenai materi transformasi terkhusus untuk 2 dimensi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur di software WinFloat ini, khususnya untuk 2 dimensi ya.
Kita buka dulu untuk dimensinya, dan ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa fitur-fitur pada menu Super WinFloat. Yang pertama yaitu ada file. File di sini mempunyai submenu. Yang pertama ada open. Open ini berguna untuk membuka lembaran halaman. Selanjutnya ada new. New di sini berguna untuk membuat lembar halaman baru. Selanjutnya ada save. Save ini berguna untuk menyimpan halaman kerja. Lalu ada save as, itu untuk menyimpan halaman kerja dengan nama atau format data yang berbeda. Selanjutnya ada print untuk mencetak jurnal kerja kita. Adapun format di sini berguna untuk mengubah format seperti lebar dan lain-lain. Selanjutnya ada select printer, ada copy to clipboard, ada bitmap to clipboard, ada image size juga untuk mengubah ukuran gambar. Selanjutnya ada export grafik, untuk mengekspor grafik berupa EPS, SPG, BTX, Metafile, ataupun BMP. Selanjutnya ada password, ada author, dan juga ada help. Nah, help ini berguna untuk memberi pertolongan tentang penggunaan WinFloat pada menu file ini. Jadi apabila kita ada kesulitan maupun ada yang tidak kita mengerti, klik saja menu help ini. Equa, dengan submenu Equa itu ada explicit, di mana explicit ini berguna untuk membuat grafik dengan fungsi explicit. Selanjutnya ada parametric, yang berguna untuk membuat grafik dengan fungsi parametrik. Selanjutnya ada implicit. Implicit ini berguna untuk membuat grafik dengan fungsi implisit. Selanjutnya ada polar, yang berguna untuk membuat kurva polar. Selanjutnya ada point. Point di sini berguna untuk membuat koordinat titik x, y ataupun r, t dan lain-lain. Selanjutnya ada segmen. Nah, segmen di sini berguna untuk membuat garis. Selanjutnya ada line. Line di sini berguna untuk membuat garis dengan persamaan garis. Selanjutnya ada recursive, yang berguna untuk menyediakan cara grafik urutan poin. Selanjutnya ada diferensial, ada polinomial, ada intrinsic curve, ada set explicit, lalu ada set implicit, lalu ada inventory. Nah, inventory di sini berguna untuk memeriksa dan mengedit contoh yang ada. Ya, ada size of memory, ada juga library, yang berguna untuk menampilkan daftar semua nama fungsi standar. Selanjutnya ada user function, yang berguna untuk menentukan perpustakaan sendiri. Selanjutnya ada console atau show all. Nah, ini berguna untuk menghapus semua persamaan mulai dari titik dari layar secara bersamaan. Nah, di fitur Equa ini juga terdapat fitur ataupun submenu help, di mana kegunaannya sama seperti fitur sebelumnya, itu untuk memberi pertolongan pada menu Equa ini. Ini ada shift, yang dapat menggunakan tombol panah untuk menggeser pandangan. Selanjutnya ada last window. Ada last window ini itu untuk mengambil setting window sebelumnya. Selanjutnya ada fit window, yaitu untuk membuat semua contoh aktif sesuai dengan jendela. Selanjutnya ada restore. Restore ini berguna untuk mengembalikan ke pengaturan window default. Adapun redraw, ada juga implicit redraw. Selanjutnya ada grid. Nah, di grid di sini untuk mengontrol banyak rincian yang berkaitan dengan sistem koordinat yang mendasari. Contohnya seperti sumbu, panah, dan titik. Selanjutnya ada menu akses, yaitu untuk menunjukkan sumbu. Dan terakhir ada submenu help, seperti fitur-fitur sebelumnya ataupun menu-menu sebelumnya. Terdapat submenu help yang berguna untuk memberikan pertolongan pada menu view. Menu buttons dengan submenu-nya, yaitu yang pertama drag box LB, yang berguna untuk membuat tampilan bingkai baru dengan mengklik kiri dan menyeret persegi panjang dalam frame. Selanjutnya ada teks. Teks ini untuk membuat dan mengedit teks. Ada juga trajectories LB, yang dapat memulai solusi persamaan diferensial. Selanjutnya ada XY chord LB, ada evaluate text. Nah, evaluate text ini untuk mode teks ya. Selanjutnya ada paste from clipboard. Selanjutnya ada sketch LB, dengan mengklik dan menyeret untuk menghasilkan jejak pada layar seperti sketsa seperti ya. Terus ada erase sketch, yaitu untuk menghapus sketsa yang telah ditulis. Yang terakhir ada help. Help ini sama seperti menu sebelumnya, itu untuk memberi pertolongan pada menu button ini. Di mana menu ini mempunyai submenu. Yang pertama ada slider. Slider ini berguna untuk melacak berupa individu. Selanjutnya ada zeros, yaitu untuk menemukan dan menampilkan koordinat untuk X. Selanjutnya ada extremes, yang berguna untuk menemukan titik pada grafik yang ekstrim. Selanjutnya ada measurement, yaitu untuk melakukan pengukuran
Selanjutnya ada initial value problem. Selanjutnya ada translate. Translate di sini untuk mentranslasikan di suatu titik tertentu. Ada put reflect itu untuk merefleksikan ataupun mencerminkan di suatu titik tertentu. Selanjutnya ada rotate itu untuk merotasi ataupun memutar di sekitar pusat tertentu. Selanjutnya ada roulette. Roulette ini untuk menggambarkan pemisahan antara pusat lingkaran dan titik. Ada evolute ini untuk lokus dari pusat ke lengkungan kurva non-linear. Selanjutnya ada revolve surface yang berguna untuk menampilkan volume dari daerah permukaan suatu kurva. Yang selanjutnya ada plot list itu untuk merencanakan urutan titik diskrit dengan menyediakan daftar untuk mendefinisikan koordinat. Yang terakhir maksudnya tidak lupa untuk submenu help yang berguna untuk memberikan pertolongan pada menu 1. Menu 2 dengan submenu yang pertama itu ada intersection, itu untuk menemukan titik di mana satu kurva memotong kurva lain dan sudut persimpangan untuk masing-masingnya. Berikutnya ada combination atau kombinasi itu untuk mencocokkan yang baru dapat dibuat dalam 6 cara. Misalkan ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponensial, dan substitusi. Berikutnya ada integrate atau integral, hampir sama dengan entry dalam menu 1, kecuali bahwa perbedaan antara fungsi f dan g sedang terintegrasi. Selanjutnya ada volume of revolution. Di sini untuk menentukan volume berkisar sekitar garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Selanjutnya ada line integral, di mana untuk mendapatkan hasil mengintegrasikan sepanjang busur. Selanjutnya ada section. Section ini yaitu untuk membagi daerah dua kurva menjadi strip sejajar dengan sumbu y. Selanjutnya ada distance, diaktifkan hanya ketika ada poin dalam diagram. Terakhir, tak lupa ada submenu help juga, yaitu untuk memberikan pertolongan pada menu 2. Selanjutnya ada menu anim, di mana menu ini mempunyai submenu. Yang pertama itu ada parameter, yang berguna untuk memilih parameter yang lainnya ingin diubah. Selanjutnya ada evaluate parameter, itu untuk menggeser pemilihan inventarisasi dengan kurva baru. Selanjutnya ada individual. Individual ini berguna untuk membuka kotak dialog yang berbeda untuk masing-masing parameternya. Selanjutnya ada link window, ada scroll bar unit, yang dapat dimasukkan ke dalam satu posisi diskrit dengan mengklik panah kecil di ujung bar. Selanjutnya ada simultaneous, itu untuk membuat dua atau lebih parameter bergerak. Terakhir ada help. Help ini seperti menu sebelumnya juga ya, yaitu untuk memberikan pertolongan ataupun memberikan kesulitan, apabila ada kesulitan pada menu anim. Nah, setelah kita mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada dalam software WinPlot, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai transformasi yang akan kita praktekkan di software WinPlot tadi ya. Nah, jadi transformasi itu adalah menurut Tabus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, transformasi merujuk pada perubahan rupa, baik itu dari bentuk, sifat, ataupun fungsi. Kita bisa mengatakan bahwa transformasi itu adalah perubahan. Nah, transformasi geometri adalah perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi ataupun perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Apabila hasil transformasi itu kongruen dengan bangunan yang ditranslasikan, maka hal itu disebut sebagai transformasi isometri. Nah, transformasi isometri sendiri mempunyai dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung serta transformasi isometri berhadapan. Transformasi isometri langsung itu meliputi translasi dan rotasi, sementara untuk transformasi isometri berhadapan itu termasuk refleksi. Nah, transformasi geometri mempunyai jenis-jenis, yaitu tepatnya ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Translasi yang pertama. Translasi itu merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan antar titik. Penentuan hasil objek lewat translasi hanya dengan cara menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu. Adapun rumus umum dari translasi yaitu x aksen, y aksen sama dengan a, b ditambah x, y. Dengan penjelasan x aksen, y aksen itu adalah titik bayangan, a, b adalah vektor translasi, dan x, y adalah titik asal. Dan ini adalah contoh dari translasi. Baik, selanjutnya ada refleksi atau pencerminan. Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin.
Hasil dari refleksi pada bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Dan ini adalah contoh dari refleksi atau pencerminan. Coba lihat garis dan juga beberapa titik merah gambar di atas. Garis dan juga titik merah tersebut berpindah hal itu sama seperti yang ada pada benda yang dihadapkan pada cermin datar ya. Selanjutnya ada rumus umum refleksi atau pencerminan. Yang pertama yaitu x, y direfleksikan terhadap sumbu negatif x menjadi x, negatif y. Selanjutnya ada x, y direfleksi terhadap sumbu negatif y menjadi negatif x, y. Selanjutnya x, y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis y sama dengan x menjadi y, x. Selanjutnya x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x menjadi negatif y, negatif x. Selanjutnya x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan h menjadi 2h dikurang x, y. Dan yang terakhir x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan k menjadi x, 2k dikurangi y. Selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Rotasi itu tidak mengubah ukuran. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasinya. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari rotasi atau perputaran. Adapun rumus umum rotasi. Yang pertama, x, y dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat A, B menjadi negatif y ditambah A ditambah B, x dikurangi A ditambah B. Yang kedua, x, y dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat A, B menjadi negatif x ditambah 2A, negatif y ditambah 2B. Yang ketiga, x, y dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusat A, B menjadi y kurangi b ditambah a, negatif x ditambah a ditambah b. Yang keempat, x, y dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 menjadi negatif y, x. Yang kelima, x, y dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 menjadi negatif x, negatif y. Yang terakhir, x, y dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 menjadi y, negatif x. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bagaimana cara mengerjakan soal transformasi menggunakan software WinPlot. Di sini sudah ada soal, tentukan bayangan titik 5,6 oleh translasi T 1,2, rotasi R 0,270 derajat, dan refleksi P 1,2 terhadap sumbu X. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu software WinPlot yang sudah terinstall. Jika sudah dibuka, maka tampilan awal adalah seperti ini. Kita bisa klik close. Di pojok sebelah kiri atas ada window dan help. Di sini kita bisa mengklik window. Kemudian ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena kita akan menyelesaikan soal transformasi, maka kita pilih yang 2 dimensi. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, jika ingin mengubah batasan koordinatnya, kita bisa dengan mengklik view. Maka akan muncul set pengaturan seperti ini. Untuk ke arah kiri, saya akan mengambil sampai titik negatif 12. Ke kanan juga 12. Untuk ke bawah, saya akan mengambil sampai titik negatif 7. Dan ke atas juga sampai dengan 7. Kemudian, kita pilih set corners. Jika sudah,
maka kita bisa mengklik apply. Lalu close. Maka titik-titik koordinat batasnya di sini sudah berubah. Kemudian, jika ingin mengubah tampilannya agar menjadi kotak-kotak, maka kita bisa mengklik kembali view, lalu kita pilih grid. Di sini akan muncul set pengaturannya. Kita bisa dengan memilih rectangular. Jika sudah, akan ada tanda checklist. Kemudian juga yang sebelah kirinya, kita checklist. Jika sudah, maka kita klik apply, lalu close. Sehingga tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk menyelesaikan soal yang tadi, langkah selanjutnya adalah dengan klik equa, kemudian kita pilih poin. Di sini pilih X, Y. Sesuaikan dengan soal, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6. Di sini juga bisa kita dengan mengatur ukuran untuk titiknya. Di sini saya akan mengambil ukuran untuk titiknya adalah 4. Kemudian kita pilih solid. Untuk warna juga bisa kita rubah. Di sini saya akan memilih warna merah. Lalu jika sudah, kita bisa klik close. Jika sudah selesai untuk mengatur titik yang kita inginkan, maka kita bisa klik OK. Kemudian akan muncul titik yang sudah kita atur sebelumnya. Untuk translasi, setelah membuat titik di 5,6, klik One dan pilih Translate. Akan muncul set translasi yang bisa kita atur titiknya. Sesuaikan dengan soal translasi oleh titik 1,2, sehingga kita bisa mengatur A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Jika sudah selesai, maka kita klik Translate. Lalu close. Maka akan muncul titik yang baru yang merupakan bayangan dari titik 5,6 yang ditranslasi oleh 1,2, yaitu 6,8. Di sini kita bisa menambahkan teks, yaitu dengan mengklik buttons, lalu klik teks. Kita klik titik awalnya terlebih dahulu. Kemudian bisa kita tulis A 5,6. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka tulisan akan muncul. Kemudian kita klik lagi untuk titik yang satunya lagi. A aksen 6,8. Lalu kita bisa klik OK. Jika kita menggunakan rumus translasi, maka proses perhitungannya akan seperti ini. Dan hasil yang didapatkan dari titik 5,6 yang ditranslasi oleh 1,2, maka hasil bayangannya sama, yaitu di titik 6,8.
Sekarang kita lanjutkan untuk soal rotasi. Sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat titik terlebih dahulu. Klik equal lalu poin. Sesuaikan dengan soal, yaitu di titik 5,6. Di sini kita atur seperti ukuran dan warnanya. Kemudian, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Di sini titik sudah muncul. Kita bisa beri teks terlebih dahulu dengan klik buttons. Kemudian pilih teks, klik titik, lalu kita bisa tuliskan titik A 5,6. Maka teks sudah muncul. Langkah selanjutnya, kita bisa mengklik one, lalu kita pilih rotate. Sesuai dengan soal, titik yang dirotasikan itu pada sudut 270 derajat atau 3π/2. Dapat diatur pada angle, lalu kita tuliskan 3π/2. Jika sudah selesai, kita bisa klik rotate, lalu close. Maka akan muncul titik yang baru, yaitu bayangan dari A yang dirotasikan oleh 0,270 derajat, yaitu titik berada di 6,-5. Kita bisa menambahkan teks, klik buttons, teks, kemudian klik titik yang dimaksud, maka kita dapat menuliskan aksen, -5. Lalu klik OK. Jika kita menggunakan perhitungan untuk rotasi menggunakan rumus seperti ini, maka akan didapatkan hasil yang sama, yaitu bayangan titiknya berada pada titik 6,-5. Untuk refleksi, sama seperti langkah sebelumnya, yaitu membuat titik terlebih dahulu, titik di 5,6. Dan jika sudah, maka akan muncul seperti ini, titik yang sudah diberi teks. Kemudian, kita bisa klik one, lalu pilih reflect. Nah, di sini akan ada set yang bisa kita atur sesuai dengan soal, yaitu pencerminan dengan titik 1,2, sehingga kita bisa atur untuk A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 0. Di sini akan dipilih pencerminan terhadap sumbu X. Dan jika sudah, maka klik reflect, kemudian close. Setelah selesai, maka akan muncul titik yang baru, yaitu refleksi dari titik 5,6, yaitu 5,-6.
Kita bisa menambahkan teks kembali dengan klik buttons, teks, klik titik yang dimaksud, lalu kita bisa tuliskan A aksen 5,-6. Jika sudah, klik OK, maka teks akan muncul. Jika kita menggunakan perhitungan menggunakan rumus refleksi, maka akan seperti ini, dan akan didapatkan hasil perhitungan yang sama, yaitu di titik 5,-6. Tadi kita sudah mencoba mengerjakan soal bersama-sama. Di sini ada latihan soal yang telah kami sediakan. Latihan soal ini bisa coba untuk dikerjakan untuk melatih pemahaman materi dan menggunakan software Winplot. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi jika teman-teman ingin lebih mudah dalam memahami pengaplikasian matematika dalam aplikasi Winplot ini, teman-teman jangan lupa untuk sering mempraktekannya. Nah, untuk itu kita jangan mudah menyerah, terus belajar, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila kami dari kelompok 11 banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.